Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Dan pemirsa, saya Johar Manikam. Jangan kemana-mana, mari kita ikuti bersama Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama, pemirsa. Meski penerapan new normal belum secara resmi diterapkan di Kota Parepare, namun Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe, SHMH, tetap mengingatkan dan meminta seluruh jajaran ASN, lingkup pemerintah kota dan organisasi perangkat daerah mempersiapkan diri dengan protokol kesehatan. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH meminta kepada semua jajaran ASN lingkup pemerintah Kota Parepare termasuk organisasi perangkat daerah untuk segera bergerak dalam mempersiapkan diri, membuat metode, pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing saat aktivitas perkantoran dimulai yang direncanakan tanggal 19 Juni 2020 mendatang dengan tetap menegakkan aturan protokol kesehatan. Hal tersebut diungkapkan di sela pelepasan penyaluran bantuan beras COVID-19 di halaman rumah jabatan Wali Kota pada Selasa 16 Juni 2020 kemarin. Membuat metode pedoman bagaimana dalam interaksi keseharian dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan tetap menegakkan protokol kesehatan. Saya tidak mau tahu, laporkan cepat dan saya akan putuskan bahwa aktivitas perkantoran harus segera dimulai. Meski penerapan kehidupan tatanan baru atau new normal belum secara resmi diterapkan, pemerintah Kota Parepare telah melakukan penerapan secara bertahap seperti kegiatan keagamaan yang telah dilangsungkan seperti sholat Jumat. Begitupun dengan pusat perbelanjaan di mana pengunjung maupun pembeli diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kondisi perekonomian Kota Parepare masih dalam situasi stabil. Meskipun pemerintah membatasi aktivitas masyarakat yang sedikit banyaknya berpengaruh terhadap roda perekonomian daerah. Meskipun di tengah pandemi virus corona di Kota Parepare, namun kondisi perekonomian di kota kelahiran Presiden RI ketiga B.J. Habibie tetap dalam kondisi stabil. Hal ini ditandai dengan tingkat inflasi kota yang dijuluki kota santri dan ulama tetap terkendali. Hal itu disampaikan Wali Kota Parepare, Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH di sela pelepasan penyaluran bantuan beras COVID-19 di halaman rumah jabatan Wali Kota pada Selasa 16 Juni 2020 kemarin. Menurut Ketua DPD 1 MKGR Sulawesi Selatan ini, di tengah wabah pandemi COVID-19, kita diperhadapkan dengan tantangan di bidang pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, berdasarkan data terakhir, Kota Parepare masih masuk dalam kategori kota yang tingkat inflasinya rendah. Tidak hanya rendah, tapi terkendali, dan ini harus tetap dijaga. Olehnya itu, beberapa sektor usaha kembali diaktifkan dalam artian terciptanya tatanan kehidupan new normal yang melekat dan menjadi tanggung jawab kita bersama dalam menegakkan protokol kesehatan. Alhamdulillah, berdasarkan data dari perekonomian terakhir, Parepare masih masuk kategori inflasi yang rendah dan terkendali. Bukan hanya rendah, tapi juga terkendali. Ini kita harus jaga. Kita harus jaga. Kita tahu banyak sektor-sektor ekonomi, usaha dan perdagangan. Kita harus kembali aktifkan, tapi tidak dalam pengertian dilonggarkan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Setelah menjalankan latihan selama 2 bulan, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Brigadir Jenderal Polisi Halim Pagara, resmi menutup latihan Bintara Remaja Satbrimob Polda Sulawesi Selatan di Kota Parepare. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Brigjen Polisi Halim Pagara, resmi menutup latihan kemampuan Brimob yang dilaksanakan oleh Bintara Remaja Satbrimob Polda Sulawesi Selatan di Kota Parepare. Latihan yang diselenggarakan selama 2 bulan ini bertujuan untuk melatih Bintara Remaja lulusan SPN Polda Sulawesi Selatan agar siap dalam menjalankan tugasnya di Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan.
Dalam upacara ini, Wakapolda menyampaikan rasa bangganya terhadap personil Bintara Remaja Satrimompolda Sulawesi Selatan karena telah melaksanakan latihan dengan sangat baik, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada para instruktur karena telah memberikan ilmu yang dimiliki dengan sangat baik. Hal tersebut diungkapkan Wakapolda Sulawesi Selatan dalam amanatnya di upacara penutupan latihan, dan hal ini terlihat dari jalannya peragaan simulasi pengepungan kampung yang dilakukan dengan baik oleh Bintara Remaja. Kemampuan BRIMOB telah selesai dilaksanakan, di mana pada kesempatan ini diharapkan Bintara Remaja betul-betul telah memahami tradisi dan kemampuan BRIMOB pada umumnya. Oleh karena itu, atas nama kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, saya mengucapkan selamat atas selesainya kegiatan pelatihan ini dan telah bergabung di Satuan BRIMOB Polda Sulsel yang kita cintai. Dan saudara-saudari sekalian harus sadar bahwa saat ini sudah menjadi bagian dari Satuan BRIMOB Polda Sulsel yang akan mengabdi kepada bangsa dan negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Hadirin dan para peserta upacara yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini kembali saya ingin menyampaikan bahwa proses pelatihan yang telah dilaksanakan dilalui bisa menjadi pedoman yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas sehari-hari selaku anggota Satrimob Polda Sulsel yang profesional, modern, dan terpercaya. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor Imigrasi Parepare kembali membuka pelayanan paspor. Namun para pengunjung wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah New Normal Life sejak Senin kemarin, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare kembali membuka pelayanan paspor. Pembukaan pelayanan paspor bagi masyarakat umum ini berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang pedoman pelayanan paspor di masa tatanan normal baru. Dalam surat edaran tersebut, setiap kantor imigrasi diminta membuka kembali pelayanan paspor dengan tetap menjalankan protokol pencegahan COVID-19. Pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare memperlakukan secara ketat protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Tidak hanya itu, kuota pemohon dan booth layanan pun dibatasi guna menerapkan social physical distancing, serta jumlah pemohon paspor dibatasi hanya 50% dari jumlah kuota yang disiapkan sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare, Inyoman Arsila, yang ditemui baru-baru ini. Setelah adanya surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang pelaksanaan pelayanan keimigrasian dalam tatanan normal baru mulai hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare sudah mulai membuka pelayanan keimigrasian baik untuk pelayanan paspor dan izin tinggal dengan menerapkan sesuai dengan protokol pencegahan COVID. Kami lakukan dengan ketat. Dari pemohon mulai masuk kita cek suhu tubuh, kita pastikan menggunakan masker, dan kami punya bidik disinfektan dan memastikan untuk selalu cuci tangan sebelum masuk ruangan. Pelaksanaan pelayanan dalam tatanan normal baru ini kita batasi kuotanya 50%, begitu juga dengan booth-nya kita buka 50%. Yang tadinya 4 booth kita buka, kita manfaatkan sekarang 2 booth. Jadi begitu. Jadi untuk yang pelayanan dalam tatanan normal baru ini kita wajibkan setiap pemohon itu untuk daftar online. Adapun walk-in kita batasi 10 untuk walk-in, itu kita peruntukkan untuk yang kaum prioritas, yang disabilitas, itu ibu hamil atau orang sakit. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan paspor diharapkan untuk mengambil antrian secara online terlebih dahulu serta membawa berkas asli dan fotokopi dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan paspor nantinya. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Polres Parepare menggelar kegiatan pengambilan data persepsi internal indeks tata kelola online tahun 2020 dengan melibatkan komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepolisian.
Guna meningkatkan mutu pelayanan kepolisian di tengah masyarakat, Polres Parepare menggelar kegiatan pengambilan data Persepsi Internal Indeks Tata Kelola Online atau ITKO tahun 2020 yang bertempat di Baruga Pratista Polres Parepare. Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto yang juga membuka kegiatan tersebut menjelaskan pelaksanaan pengambilan data dilakukan untuk melihat sejauh mana penilaian masyarakat terkait kinerja kepolisian khususnya di Polres Parepare. Hasil penilaian dari masyarakat ini nantinya akan menjadi tolak ukur untuk mengambil kebijakan Polres Parepare ke depan. Bahwasanya institusi Polri ini dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, titik kepuasannya ada nilai-nilai, ada parameter penilaian yang nanti akan kita capai. Sampel data dilakukan dengan cara mengisi kuesioner survei tata kelola Polres tahun 2020 dan pengisian kuesioner ini melibatkan seluruh komponen yang dianggap sudah mewakili masyarakat, diantaranya perwakilan dari pemerintah kota, DPRD, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, di sela kunjungannya ke Kota Parepare, Brigjen Polisi Halim Pagara meluncurkan terobosan baru Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yakni program Kesatriaan Tangguh Bola Ewako. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Brigjen Pol Halim Pagara sore kemarin melakukan kunjungan ke Kota Parepare. Kedatangan di Kota Parepare yakni untuk melaunching program Kesatriaan Tangguh Bola Ewako sebagai salah satu terobosan di tengah pandemi COVID-19 oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Peresmian Kesatriaan Tangguh Bola Ewako ini dilakukan di Markas Komando 2 Batalion B Pelopor B Polda Sulawesi Selatan, Kampung Lari Anyarenge, Kelurahan Galung Malowang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Pada pelauncingan bola Ewako ini, Wakapolda Sulawesi Selatan didampingi dan Satbrimo Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Muhammad Anis, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Komandan Batalion Brimob Pelopor Polda Sulawesi Selatan, Kompol Sapari, serta jajaran beberapa instansi di Kota Parepare. Program Kesatriaan Bola Ewako ini dicanangkan sebagai pusat aktivitas dalam melawan atau memerangi penyebaran COVID-19. Bola Ewako sendiri yang secara etimologi berasal dari kosakata bahasa daerah Bugis yang berarti rumah lawan atau rumah berani lawan. Jadi program Kapolda Sulsel ini yang kalau di Jawa Timur namanya Kampung Tangguh, kalau di Sulsel ini namanya Bala Ewako, dua suku kata. Ya, satu Bala itu bahasa Makassar, Ewako itu bahasa Bugis. Jadi secara harfiahnya rumah berani lawan COVID. Nah, tapi secara aplikasinya di lapangan bahwa ini adalah suatu tempat berkumpul daripada pimpinan, daripada kepala desa, Babinsa dan Babinsa untuk pertama adalah pendataan dan pendistribusian sembako yang sudah ada dari pemerintah, juga ada bantuan dari Kapolri. Yang kedua adalah penanganan pencegahan penyebaran COVID. Itu dua tugas pokok daripada Bala Ewako. Jadi tempatnya ada di setiap desa kelurahan yang diawaki oleh pimpinan Babinsa, Babinsa dan kepala desa. Dijabarkan oleh Pak Nasat Brimob terkait dengan bagaimana kesatriaan Brigade Mobil khususnya Kompi 2 di sini, ya, Batalion B Pelopor Parepare, ini bisa membantu organisasi dan masyarakat sekitarnya. Nah, dibentuklah namanya Kesatriaan Tangguh Bola Ewako. Tadi sudah sampai Bapak Kapolda bahwasanya di sini adalah ikuti protokol kesehatan. Mulai masuk sudah ada cuci tangan, ya, di bilik, ya, sampai ada klinik isolasi dan sebagainya. Erwin TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi suguhan terakhir dari kami. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Saya Johar Manikam. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.